Siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Judul firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini adalah breakout. Breakout itu ada beberapa arti ya. Tapi yang pertama breakout itu artinya adalah sukses besar. Artinya orang yang melejit dalam waktu singkat, cepat naiknya dan mengalami terobosan besar dalam hidupnya. Saya berdoa itu akan jadi kesaksian saudara di tahun ini. 2023 ini sukses besar. Di tahun 2023 ini berkat besar, mujizat besar terjadi dalam hidup saudara. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya 42 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Coba semuanya katakan maksud penyelamatan. Jadi Tuhan memanggil kita untuk apa tadi? Maksud penyelamatan. Anda diberkati untuk apa? Maksud penyelamatan. Anda akan dibawa Tuhan tahun ini mengalami kemenangan besar, sukses besar. Untuk apa? Maksud penyelamatan. Bukan cuma untuk diri kita, bukan untuk kegagalan kita saja. No. Tapi ada maksud Tuhan. Yaitu melalui keberhasilan saudara, melalui kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saudara. Ada maksud penyelamatan. Ada jiwa-jiwa yang dipertobatkan. Teman-teman saudara, keluarga saudara diselamatkan. Itu maksud penyelamatan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Yaitu untuk apa? Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Semuanya katakan terang untuk bangsa-bangsa. Lebih kuat lagi, semuanya katakan saya terang untuk bangsa-bangsa. Siapa percaya dengan firman Tuhan? Kalau percaya sama firman Tuhan, percayanya as is. As is itu apa? As is itu kalau di dalam perjanjian, dokumen perjanjian legal, itu adalah percaya sesuai dengan yang tertulis. Yang tercatat apa adanya. Tertulisnya terang untuk bangsa-bangsa. Bagus Anda jadi terang buat keluarga. Sangat bagus Anda jadi terang untuk teman-teman di sekeliling saudara. Tapi saya tahu ada orang-orang di tempat ini. Tidak hanya untuk keluarga. Tidak hanya untuk teman-teman saudara. Tapi tahun ini Tuhan akan bawa Anda naik kelas. Tuhan akan perbesar kapasitas saudara. Tuhan akan upgrade level saudara. Sehingga Anda jadi berkatnya untuk bangsa. Kalau semuanya dari kita anak Tuhan mikirinnya cuma untuk keluarga sendiri. Untuk teman-teman sendiri. Jadi lilin kecil. Ya, janji Tuhannya terang untuk bangsa-bangsa. Tapi kita bonsaikan, kita kerdilkan. Janji Tuhan kita mau amin terang untuk bangsa-bangsa. Tetapi aku jadi berkat buat keluargaku aja deh. Buat teman-temanku aja deh. Jadi bukan terang untuk bangsa-bangsa. Tapi lilin kecil. Lilin kecil kalau kita semua cuma maunya jadi lilin kecil. Kapan sampainya ke bangsa-bangsa? Janji Tuhan bukan kamu jadi lilin kecil. Jadi janji Tuhan kamu terang bangsa-bangsa. Akan ada pengusaha di tempat ini. Saya nubuatkan ya. Ada pengusaha di tempat ini. Anda akan diperbesar kapasitas oleh Tuhan. Bisnismu sampai bangsa-bangsa. Tuhan bangkitkan selebgram, influencer dari tempat ini. Influence-nya sampai bangsa-bangsa. Amin. Saya berdoa ada pejabat di tempat ini di-upgrade kelasnya oleh Tuhan. Sehingga powernya, influence-nya sampai bangsa-bangsa. Ini Tuhan, rencana Tuhan, bukan lilin kecil. Tapi terang untuk bangsa-bangsa. Seringkali firman Tuhan itu dibonsaikan dan disesuaikan dengan konteks kita.
No. Kita yang menyesuaikan dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan menyesuaikan keadaan kita. Kadang-kadang tanpa sadar itu setting banyak orang Kristen. Di gereja hamba Tuhan ngomong, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anda percaya? Amin. Tapi berapa banyak orang setelah di rumah ngomongnya gini, ya kalau saya mulai bisnis tanpa modal ya nggak mungkin lah. Lah tadi ngomongnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang kalau memulai usaha tanpa modal nggak mungkin. Tadi katanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kenapa kalau untuk sakit penyakit kita yang itu kayaknya nggak bisa sembuh? Masalah kita yang itu kayaknya susah. Kalau yang ini susah, kita kayaknya berat yang ini. Jadi amin sama firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi dikerdilkan, kecilkan. Ini nggak bisa, itu nggak bisa, yang ini nggak bisa, itu nggak bisa. Sehingga yang nggak ada mustahilnya kecil banget. Makanya tadi saya ngomong, belajar percaya firman Tuhan as is. Apa adanya, jangan dikurangin, jangan ditambahin. Kalau firman Tuhan terang bagi bangsa-bangsa, sungguh itu yang harus engkau imani. Amin, terjadi dalam hidupku, terang sampai bangsa-bangsa. Ya, kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, termasuk punya rumah itu pun tidak mustahil kalau Tuhan suruh. Kadang-kadang buat kita berpikir, wah lah kalau punya rumah segede itu ya nggak mungkin lah, nggak mimpi lah. Itu persis yang diomongkan oleh bangsa Israel generasinya Musa. Tuhan ngomong tanah itu aku kasih sama kamu. Begitu ngelihat raksasanya, wah gede banget ini, kita kecil banget, nggak mungkin kita bisa dapat tanah kayak gitu. Langsung selesai. Tuhan mau kasih, batal mereka nggak bisa dapat. Banyak orang nggak bisa dapat rumah perjanjian, nggak bisa dapat tanah perjanjian, nggak bisa dapat jodoh perjanjian, nggak bisa dapat anak perjanjian. Seringkali karena kita yang ngomong, ya nggak mungkin lah, kalau yang itu nggak mungkin. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi itu mustahil, itu mustahil, itu mustahil, itu mustahil. Hari ini saya mau tantang saudara, ayo perbesar kapasitas iman saudara dan percaya as is. Sesuai yang tercatat, apa yang tercatat itu yang kita percaya. Kalau yang tercatat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Amin. Tahun ini Anda naik level. Tahun ini Tuhan bawa from glory to glory. Tahun ini kemenangan-kemenangan besar terjadi dalam hidup saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, itu arti breakout yang pertama. Sukses besar, melejit dan booming besar. Tapi breakout juga punya arti, yaitu pelarian keluarnya orang-orang dari dalam penjara secara paksa. Itu kata breakout itu juga bisa diartikan seperti itu. Artinya bukan keluar penjara baik-baik, tapi keluar secara paksa, dijebol gitu, diterobos gitu. Tahukah saudara untuk kita ngalami sukses besar, kemenangan besar, terobosan besar, seringkali itu tidak datang dengan baik-baik. Tapi kita paksakan, kita harus jebol semua penghalang, semua perintang, semua yang membuat kita nggak bisa maju harus kita jebol dengan paksa. Anda kalau sama iblis, Anda harus lawan dengan paksa, harus tantang, Anda harus fight dengan keras. Karena untuk setiap janji Tuhan, Tuhan ngomong, ini tanah Kanaan, kuberikan kepadamu, tanah yang berlimpah-limpah dengan susu madunya. Ini tanah perjanjian, kuberikan kepadamu. Apakah semua raksasa yang di situ? Monggo silahkan diambil. Kalau nggak diambil dengan paksa, bangsa Israel nggak dapat. Betul apa tidak? Mereka harus angkat senjata walaupun Tuhan mau kasih. Itu sudah dijanjikan. Tapi mereka harus ambil senjata. Mereka harus fight. Mereka harus berjuang. Mereka rebut dengan paksa. Maka tanah itu jadi milik mereka. Tuhan sudah kasih tahu sama saya. Menjelang 2023. Berarti akhir 2022. Bahwa untuk tahun 2023. Itu akan jadi tahunnya pertandingan iman.
Semuanya coba katakan pertandingan iman. Oke, pertandingan iman yang namanya tanding bisa menang, bisa kalah. Jadi tahun ini kalau dalam pertandingan itu Anda menang, Anda dapat. Tapi kalau Anda nggak ngerti caranya untuk menang dalam pertandingan itu, karena itu harus fight, harus berjuang, harus bertanding. Kalau nggak ngerti caranya bertanding dengan benar, akhirnya kalah bertanding. Namanya orang kalah nggak dapet. Hanya pemenang yang dapat, winner takes all. Yang menang yang ambil semuanya. Tapi doa saya tahun ini, Anda yang menang. Bukan lagi iblis yang menang, saudara yang menang. Anda dapat semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi tahun ini pertandingan iman. Jangan sampai kalah, jangan sampai keder hati saudara, jangan sampai ciut nyali saudara. Karena itu rebut kemenangan dengan paksa. Untuk bangsa Israel yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, Tuhan sudah ngomong tanah yang ini loh, aku kasih sama kamu. Tapi tadi sih kita ngomong, waktu mereka ngelihat raksasa yang besar itu pertandingan iman. Ngelihat raksasa besar, langsung ngeper hatinya. Begitu ngeper hatinya ngomong, wah kebesaran. Kita belalang yang kecil, kita akan ditelan habis. Itu imannya kalah. Jadi sebelum bertanding secara fisik, pertandingan yang lebih penting dalam hati dan pikiran kita. Anda kalah dalam pertandingan di hati, Anda kalah dalam pertandingan di pikiran, batal, nggak dapat. Padahal Tuhanmu mau menyertai, Tuhanmu mau ngasih tanah itu. Tapi kalau kalah dalam pertandingan iman seperti bangsa Israel, dapat nggak mereka tanah itu? Nggak dapat. Anda doa buat punya rumah sendiri, Anda doa punya ruko, Anda doa mau punya jodoh, punya anak, Anda berdoa mau ada promosi. Saya mau ngomong sama saudara, ada pertandingan imannya, ada tantangannya, ada lawan yang harus engkau hadapi, ada masalah yang harus engkau kalahkan, baru itu bisa kita rebut. Jangan harap ketika Anda berjalan bersama Tuhan, terus kemudian semuanya monggo, 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 silahkan diambil. Nggak ada ceritanya. Raksasa-raksasa itu akan fight sama saudara. Tetapi Anda harus berani fight balik. Sekalipun tantangannya besar, raksasanya besar. Sekalipun saudara tahun ini harus berhadapan dengan kompetisi yang besar. Itu skala proyeknya jauh lebih besar dari kapasitas saudara. Tuhan ngomongnya gini, teguhkan, kuatkan hatimu. Itu yang Tuhan ngomong sama generasi Yosua. Karena generasi Musanya hatinya nggak teguh, nggak kuat, ngelihat tantangan besar ngeper, nggak dapat. Padahal Tuhannya sudah berjanji, Tuhannya mau menyertai. Ada backup Tuhan, tapi hatinya ngeper, batal. Itu pertandingan iman. Itu tanah yang sama, penyertaan Tuhan yang sama, urapan Tuhan yang sama, backup yang sama. Tetapi generasi yang kedua, bangsa Israel, yaitu generasinya Yosua, mereka percaya. Tuhan sudah ngomong terus dalam hati mereka, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Itu di kitab Yosua kan diulangin berkali-kali kan. Ngomong kayak gitu karena Tuhan ngerti, kalau ngeper, mundur mereka, kalah, gak dapat apa-apa. Banyak orang Kristen gak dapat mujizatnya, gak dapat jawaban doanya, gak dapat promosinya, gak dapat kemajuannya. Bukan karena Tuhan gak mau ngasih, tapi karena ngeper hatinya. Ngeliatin masalahnya, ngeliatin tantangan. Wah kalau kayak gitu aku gak siap. Waduh kalau kerja keras kayak gitu, waduh kayaknya berat ya. Kayaknya berat ya. Wah kalau ngadepin kompetitor yang kayak gitu, wah susah, sudah. Orang yang kalau selama kita punya mentalitas yang seperti itu, Tuhan mau janji apapun, kita gak bisa dapat. Untuk saudara dapat janji Tuhan, seringkali seperti bangsa Israel, rebut dengan paksa. Lawan raksasanya, lawan tantangannya, lawan musuh-musuhnya. Ambil itu, setiap jengkal janji Tuhan dalam hidup saudara. Ambil kesembuhan saudara, ambil kemenangan saudara. Rebut itu terobosan dan mujizat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Ambil itu. Haleluya. Jadi untuk kita mengalami breakout sukses yang besar,
kemajuan besar, terobosan besar. Tadi itu breakout yang kedua artinya itu harus jebol dengan paksa semua penjara-penjara yang mengurung, yang menghalangi, yang merintangi. Penjara apa saja yang menghalangi kita? Nomor 1, keluar dari penjara kegagalan masa lalu. Oke. Tadi waktu saya khotbah di Paragon, tiba-tiba di mimbar saya diingatkan tentang jangkrik yang pernah diadu. Kalau saudara ngerti ya, dulu waktu kecil saya suka adu jangkrik. Ya, nah jangkrik kalau pertama kali diadu, wah berani dia. Tapi kalau dia sekalinya kalah, tiba-tiba mentalnya jatuh. Itu baru diadu lagi, baru ngelihat musuhnya, baru musuhnya wah gitu. Baru diha sama musuhnya, langsung ciut, pelurut, langsung. Betul apa tidak? Banyak orang setelah mengalami kegagalan, mentalnya kayak gitu. Jatuh. Waduh. Sudah mengalami kerugian, sudah mengalami kejatuhan, terus akhirnya nggak berani, masih teringat dan terpenjara dengan trauma, kegagalan, masa lalu yang menyakitkan. Takut untuk bangkit lagi. Takut untuk berjuang kembali. Minder, aku orang gagal. Gak seperti dia orang sukses. Teman-teman itu orang sukses. Tapi aku siapa? Aku orang kecil. Sebutir, tidak ada artinya. Oh, hari ini saya berdoa semua penjara kegagalan itu dijebol, dihancurkan. Tembok-temboknya dirobohkan. Anda merdeka. Anda bebas dari penjara kegagalan. Hari ini hari kelepasan terjadi. Hari terobosan. Hari penjebolan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Kenapa? Karena Alkitab yang ngomong 7 kali orang benar jatuh. Orang benar. Berarti orang benar bisa jatuh apa tidak? Bisa. Tapi bedanya kalau Anda orang benar, Anda tidak tetap tinggal dalam kejatuhanmu. Itu orang salah. Orang benar 7 kali jatuh, 7 kali pula ia bangkit kembali. Sebab Tuhan menopang saudara. Tuhan mau menopang saudara. Tuhan mau menopang saudara. Bangkit kembali. Hari ini saya berdoa semua orang yang pernah gagal, semua orang yang pernah jatuh, terima kekuatan dari Tuhan dan hari ini bangkit kembali. Bangun kembali. Amin. Saya nggak pernah tuh ketemu sama orang sukses yang nggak pernah gagal. Orang sukses itu kebanyakan gagal. Tapi bedanya setiap kali gagal, dia bangkit lagi, dia coba lagi, dia bangkit lagi, dia coba lagi. Kata dia orang benar, itu orang sukses. Dia gagal lagi, sampai 7 kali itu angka sempurna. Itu bukan berarti cuma dihitung 1, 2, 3. No, 7 kali itu sampai mau gagal berapapun banyaknya, tetap bangkit dan berjuang lagi. Dan orang yang kayak gitu, yang akhirnya berhasil. Oke, jadi orang berhasil 1000 kali gagal, 1 kali berhasil, maka dia jadi orang berhasil. Sesederhana itu. Orang gagal adalah ketika gagal, ketika jatuh, dia meratapi dirinya, dia ciut nyalinya seperti jangkrik tadi, begitu ngadepi tantangan langsung gir. Hari ini bangkit. Bangkit, 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 bangkit. Jebol penjara kegagalan saudara. Jangan pernah menjalani hidup ini dengan minder-minder. Dengan ciut nyali, aku orang kecil, aku orang gagal, gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa, gak kenal siapa-siapa. Hei! Sadari, Alkitab berkata, barang siapa menerima dia, percaya kepada Yesus, ia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saya mau tanya sama saudara, ini bicara anak Allah. Anda percaya anak Allah? Siapa yang percaya sama Yesus? Siapa yang percaya saudara diberi kuasa menjadi anak-anak Allah? Anda percaya? Belajar percayanya tadi apa? Sesuai tercatat. Tercatatnya apa? Anak Allah. Anak Allah grade-nya lebih tinggi sama anak presiden enggak? Lebih tinggi sama anak menteri enggak?
Saya mau tanya sama saudara, kalau hari ini bapak saudara jadi menteri, menurut saudara hidup saudara tetap sama atau pasti berubah? Pasti berubah. Kalau bapak saudara jadi presiden, bisa nggak hidupmu tetap sama? Bisa nggak engkau tetap di bawah? Maupun nggak bisa. Karena saudara anak presiden. Kita bersyukur kita punya wali kota yang spesial sekali. Betul? Solo dipimpin sama wali kota yang bukan wali kota biasa. Bapaknya siapa? Menentukan aksesnya, menentukan powernya, menentukan segalanya. Anak presiden. Tapi buat saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau Anda masih percaya firman Allah, jangan pernah lupa, engkau bukan orang kecil. Jangan pernah menghina Tuhanmu. Tanpa sadar kadang-kadang kita menghina Allah kita, Bapak kita, karena kita anggap kita bukan siapa-siapa, kita orang kecil, kita nggak ada apa-apanya. Jangan pernah lupa, Bapakmu itu Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kalau engkau percayanya as is, gak dikerdilkan, dibonsaikan. Oh iya, tapi kan ya beda. Ya itu buat saudara beda. Tapi buat Anda yang percaya firman Allah, Anda akan melihat kemuliaan. Haleluya. 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 Kalau gagal, bangkit lagi. Berjuang lagi. Jangan pernah menyerah dan tetap di dalam kegagalan. Bangkit, berjuang. Kita baca Mika 7 ayatnya yang ke-8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda gagal siapa yang senang? Musuh, iblis. Jangan biarkan iblis terus senang seumur hidupmu. Mulai hari ini sukacita iblis berhenti. Mulai hari ini duka cita iblis mulai. Ya, jangan mau diketawain iblis terus. Jangan mau dibully oleh iblis terus. Waktunya bangkit, bully balik dia. Tantang dia, lawan dia, taklukkan dia, tekuk dia. Hajar dia. Janganlah bersukacita atasku, hai musuhku. Lanjutkan. Sekalipun aku jatuh, ternyata bisa jatuh ya. Siapa saja bisa mengalami kejatuhan. Anda kalau lihat dalam perjalanan pahlawan-pahlawan iman yang tercatat dalam Alkitab. Daniel jatuh di Gua Singa. Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan di dapur perapian yang menyala-nyala. Daud harus lari menyelamatkan diri di Gua Adulam. Yusuf dikhianati saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijual jadi budak. Tapi setiap dari pahlawan-pahlawan iman itu ngomong begini. Sekalipun aku jatuh. Saya berdoa Anda gak keliling dan ngomong, aduh jatuh aku, wah lemes aku. No. Sekalipun aku jatuh. Ayo ngomong yang gagah, 2, 3. Ngomong lebih gagah lagi, 2, 3. Sekalipun aku jatuh. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan bangun pula. Haleluya. Tahun ini 2023 Tuhan taruh di gereja kita tahun bangkit jadi terang. Arise to shine. Jadi sekalipun jatuh, tapi aku bangun pula. Engkau tidak akan tetap tergeletak. Engkau tidak akan tetap di bawah. Bisa kita ngalami kejatuhan, tapi kita akan bangun pula. Bisa kita ngalami kegagalan, tapi kita akan bangkit pula. Itu mentalitas pemenang. Itu mentalitas yang Anda butuhkan dalam pertandingan iman. Kalau ngelawan raksasa, Anda harus tahu pertandingan itu, Pak Obaja ngomong,
Kadang kita menggebuk, kadang kena gebuk. Saat kena gebuk, kelenger, jatuh. Tapi aku akan bangun bola. Hadepin lagi raksasa yang sama. Hadepin lagi tantangan yang sama. Never give up. Jangan pernah menyerah. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun bola. Pertandingan dalam hidup ini bukan kita sekali tanding, menang apa kalah ya, menang apa kalah ya. Kalau menang berarti saya menang, kalau kalah berarti selamanya saya kalah. No. Saudara, ada orang-orang yang menang sekarang, besok jadi orang kalah. Karena dia tidak tahu bagaimana mempertahankan kemenangannya. Tapi ada orang-orang juga yang sekarang kalah, tapi besok dia balikkan kekalahannya jadi kemenangan. Jadi kekalahanmu tidak permanen. Kejatuhanmu tidak permanen. Kebangkrutanmu tidak permanen. Mulai hari ini katakan, sekalipun aku jatuh, aku bangun bola. Aku bangun bola. Amin. Miliki spirit yang seperti itu. Miliki roh iman yang seperti itu. Lanjutkan kalimat berikutnya. Sekalipun aku duduk dalam gelap. Ada dalam kegelapan. Tapi mari kita lihat. Kalimat terakhir baca dengan keras ya. Anda siap? Saya ajak saudara baca kalimat terakhir ini dengan satu deklarasi profetik yang engkau perkatakan dengan iman dari hati saudara. 2, 3. Tuhan akan menjadi terangku. Hari ini katakan, Tuhan kesembuhanku. Tuhan kemenanganku. Tuhan keberhasilanku. Tuhan terangku. Anda yang ada di dalam kegelapan. Anda yang ada di dalam kegelapan hutang piutang. Kegelapan sakit penyakit. Kegelapan kebangkrutan. Kegelapan aib dan reputasi yang rusak. Nama baik yang rusak. Mungkin itu keadaan saudara saat ini. Anda yang ada di dalam kemiskinan, kesusahan, kejatuhan. Lihat perkataan itu. Sekalipun aku dalam gelap. Tetapi Tuhan itu terangku. Tuhan itu kemenanganku. Jadi dia ada dalam gelap tapi dia ngomongnya terang. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk, gelap gulita. Berarti waktu roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi, pada mulanya itu, yang Allah lihat gelap apa terang? Gelap. Allah ada dalam terang apa dalam kegelapan? Gelap. Jangan lupa Allah pun ada dalam kegelapan waktu itu. Ngelihatnya gelap. Itu ayat 2. Begitu masuk ayat 3. Lalu berfirmanlah Allah. Allah ngomong tuh. Apa yang Allah katakan? Wah gelap ini. 2023 tahun gelap. Piye. Wah berat ini. Apakah saudara bisa membayangkan Allah panik dengan kegelapan? Allah stres dengan kegelapan? Allah tanya, waduh invest enggak ya tahun ini ya gelap itu? Kerja enggak tahun ini ya gelap itu? Di tengah kegelapan. Ayat 3. Lalu berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Itu cara Allah berkata-kata. Perhatikan ke depan sini. Perhatikan baik-baik. Yang Allah lihat gelap, tapi yang Allah perkatakan terang. Learn how to talk. Belajar untuk berkata-kata. Berkata-katalah seperti Allah berkata-kata. Engkau boleh ada dalam kegelapan. Engkau boleh melihatnya gelap dalam hidupmu. Di sekelilingmu semuanya gelap. Tetapi perkataan terang. Makanya tahun ini penting sekali. Karena para pemimpin
Di seluruh dunia ngomongnya 2023 tahun yang gelap. Bakal resesi, kesulitan banyak, penderitaan banyak. Saya kalau ketemu sama orang-orang yang pinter-pinter, hebat-hebat, mereka ngomongnya sama, ini tahun bakal berat banget. Tokoh-tokoh, pakar-pakar semuanya ngomong berat, ini tahun yang gelap. Tapi saya sengaja, minggu yang lalu, sekian waktu yang lalu, saya sengaja telepon dan saya minta di Solo, di beberapa titik di kota Solo, dipasang spanduk gereja kita. Tulisannya tahun ini, tahun super terang. Tahun super terang. Oh, ngelihatnya gelap, tapi Allah ngomongnya terang. Di kitab Mika juga sama, sekalipun aku dalam gelap. Tapi Tuhan, saya paling suka itu. Tapi Tuhan adalah terangku. Di 2023 yang gelap ini, Tuhan adalah terangku. Di 2023 yang berat ini, Tuhan adalah kemenanganku. Wow. That is how to talk. Ngelihatnya gelap, tapi deklarasinya ngomongnya terang. Ayat 3, lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Setelah Allah ngomong jadilah terang. Setelah deklarasi profetik dilepaskan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi kegelapan berubah jadi terang bukan ketika Allah melihat gelap. Bukan ketika Allah rohnya melayang-layang di atas permukaan bumi yang gelap. Tetapi kegelapan berubah jadi terang ketika berfirmanlah Allah. Terang jadi. Maka yang tadinya gelap berubah jadi terang. Anda harus belajar berkata-kata seperti Allah berkata-kata. Allah tidak berkata-kata untuk mendeskripsikan yang dia lihat. Tapi Allah berkata-kata untuk mengubah yang dia lihat jadi yang dia mau lihat. Learn how to talk like that. Belajar untuk berkata-kata seperti itu. Bukan berkata-kata untuk menjelaskan kegelapan kita. Wah, sekarang sepi, ordernya sepi. Keliling kemana-mana, ceritanya dimantapkan dari hati. Ngomong sama teman, sama keluarga, sepi. Belajar berkata-kata seperti Allah berkata-kata. Memang gak gampang. Ketika semuanya sepi, bisnis berat, penuh dengan tantangan, gak gampang itu. Itu di hati itu bisa sesek hatinya. Tetapi jangan perkatakan kegelapan itu dalam hidup saudara. Itu lawan dengan iman. Seperti Abraham, kenyataannya dia sudah menikah puluhan tahun. Dia tidak punya anak juga. Tetapi Abraham perkataannya perkataan iman. Dia ganti namanya dari Abram jadi Abraham. Artinya bapak banyak bangsa. Dia ganti istrinya Sarai jadi Sarah. Ibu bangsa-bangsa itu kalau dicek di aplikasi Peduli Lindungi muncul nama Sarah itu saudara. Oke. Sampai ganti nama. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara punya tetangga atau punya teman kelompok sel yang puluhan tahun menikah gak punya anak, terus ganti nama bapak banyak bangsa, ibu bangsa-bangsa. Kalau itu terjadinya sekarang, Anda mikirnya gimana tentang orang itu? Ngomongnya satu dengan yang lain ketika ngerasani orang itu gimana? Ketoke wis kenter ini. Iman ya iman, tapi yang masuk akal, yang membumi. Dan Abraham melakukan itu berpuluh tahun. Dianggap ini delusional ini delusional. Ini sudah nggak masuk akal ini. Ini saking kepinginnya punya anak sudah nggak masuk akal. Sampai ganti nama bapak banyak bangsa, ibu bangsa. Memang kadang orang berjalan dengan iman itu kayak bapaknya.
Abraham, bapak orang beriman. Betul apa tidak? Kadang kita akan dianggap delusional. Nggak masuk akal. Tahun yang gelap kok malah buat spanduk tahun super terang. Delusional. Tapi dalam hidup Abraham, sekalipun dia dicap dan dilabeli macam-macam, dia tetap bersiteguh dalam imannya. Sekalipun kenyataannya sangat beda dan itu menyesakkan hatinya, tapi dia tetap berpegang teguh dalam imannya. Bapak banyak bangsa, ibu bangsa-bangsa. Dan pada akhirnya ketika dia ngomong jadilah terang, maka terang dalam hidupnya jadi. Bukan hanya dia punya anak, tapi dia sungguh-sungguh jadi bapak banyak bangsa. Anda yang hari ini mau sehati sama saya, bahwa tahun ini tahun super terang. Saya nubuatkan nanti di Desember 2023 ini, kita yang akan bersaksi. Tahun ini cakep, tahun ini indah, tahun ini megah. Karena Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib dalam hidup kita. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Januari terang. Februari terang. Maret tambah terang, April lebih terang, sampai Desember sepanjang tahun ini tahun super terang. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi mulai hari ini kalau Anda ada dalam kegelapan, Anda ada dalam kejatuhan, perkataan dijaga. Aku akan bangkit kembali. Tuhan terangku, Tuhan keselamatanku, Tuhan pengharapanku. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan itu. Dan bahkan kemarin pagi saya berdoa, Tuhan ngomong lagi sama saya. Kemarin ya, spirit saya murub saudaraku. Ya, itu kan bahasa Perancis kayak murub gitu. Kenapa? Karena Tuhan ngomong di hati saya, tahun ini semua kegagalan masa lalu saya akan dibalikkan menjadi kemenangan. Saya berdoa dan saya percaya itu janji bukan untuk saya saja. Tapi open. Tersedia bagi yang percaya. Bagi yang percaya. Kadang-kadang dalam hidup kita ada hal-hal tertentu, kalau kita ditanya sama orang tentang hal itu, kita masih kayak mau jawab aja riku, mau jawab gak enak. Karena itu jadi kesaksian gak baik buat kita. Itu jadi kayak sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang jadi aib, sesuatu yang kita gak enak di hati kita. Itu penjara kegagalan masa lalu. Itu trauma kegagalan masa lalu. Tapi hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya berdiri di depan saudara. Dan saya sampaikan 2023 akan jadi tahun yang hebat dalam hidupmu. Di mana kegagalan masa lalumu akan dirubah menjadi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Yang lebih keras katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Terjadi itu, terjadi dalam hidup saudara. Makanya 2 hari ini kapanpun saya ada waktu, saya bisa ingat-ingat kegagalan apa aja dalam hidup saya. Dan itu yang saya akan bangkit, saya akan fight kembali. Di mana dulu saya kalah, di mana dulu saya gagal. Saya akan bangkit, fight kembali. Dan dengan kuasa Allah, kita balikkan kegagalan menjadi keberhasilan. Terhadap kegagalan mainnya harus gitu, dengan paksa. Anda harus rubah kegagalan jadi keberhasilan dengan paksa, bukan nunggu pasif. Tahun ini pertandingan iman. Saudara gak mau perang, Anda gak mau paksa, Anda gak mau rebut, Anda gak mau lawan raksasa, gak dapat apa-apa. Tapi Anda mau bangkit, Anda mau berjuang, Tuhan menyertai saudara. Maka Anda akan punya kesaksian, sungguh setiap kegagalan dalam hidupku dibalik menjadi kemenangan. Haleluya. Mesti rebut dengan paksa itu. Kegagalan dibalik dengan paksa jadi kemenangan. Jangan berharap nunggu tiba-tiba dijadiin Tuhan sendiri. No. Anda fight, Anda berjuang. Ini tahun pertandingan iman. Rebut itu dengan paksa. Jebol semua penjara kegagalan. Ayo yang
sempat jatuh, yang sempat gagal, bangkit kembali, bangun kembali, fight again, berjuang kembali, bertanding kembali. Anda akan punya kesaksian. Ada orang di tempat ini yang 2023 ini akan menjadi kesaksian kemenangan terbesar di sepanjang sejarah hidup saudara. Yes. Ini tahun yang spesial sekali. Ini tahun yang spesial sekali. Sementara orang di luar sana masuk 2023 dengan takut-takut, dengan was-was. Tapi saya masuk 2023 tegak kepala saya. Mantap hati saya. Saya sedang menantikan Tuhan. Dan saya benar-benar ngomong sama saudara. Dalam hidup saya sekarang ini, setiap hari mujizat. Itu buat orang lain adalah kata-kata kiasan, perkataan yang indah, pendeta ngomongnya bahasa khotbah yang menarik. Itu tadi, banyak orang itu terima firman Tuhan itu terus dibonsaikan, dikerdilkan, diperhalus. Belajar terima firman Tuhan as is, seperti tertulis. Belajar terimanya firman Tuhan bukan difilter dulu, diperhalus dulu, tapi terima firman Tuhan mentah-mentah. Dan benar-benar saya, saudaraku, setiap hari mujizat terjadi itu sangat nyata. Saya sebelum masuk ruangan ini, sebelum ibadah jam 1 ini tadi, saya sudah terima satu mujizat lagi. Dan saya bisa berdiri di depan saudara 7 jam, ngomong tentang kesaksian-kesaksian yang baru saja terjadi dalam beberapa minggu ini. Bukan kesaksian 5 tahun lalu, 7 tahun lalu, bukan. Yang baru beberapa minggu ini saya bisa cerita nggak habis-habisnya 7 jam. Sama saudara. Boleh nggak ibadahnya? Loh, itu waktu saya tinggal 3 menit saudara. Saya mau juga deklarasikan dalam hidupmu. Setiap hari mujizat. Buat orang di luar sana, buat orang yang tidak percaya, itu adalah fantasi. Dan mereka benar. Buat mereka itu bakal jadi fantasi yang tetap fantasi. Tapi buat Anda yang percaya, fantasi buat mereka akan jadi realita. Akan menjadi pengalaman pribadi, kesaksian saudara. Yes, setiap hari mujizat sore. Kemarin waktu Natal ya, waktu Natal 2022 kemarin, saya khotbah di gereja kita di Jakarta. Di gedung kita yang baru, di Pantai Indah Kapuk, di PIK. Ya, waktu saya khotbah, waktu saya ada di situ sebelum saya naik mimbar, puji-pujian dinaikkan, saya tuh hatinya terharu benar. Dan saya hampir nangis saudaraku. Kenapa? Karena itu tempat penuh sesak. Dengan jiwa-jiwa itu balkonnya dibuka, semua dibuka. Karena orang berbondong-bondong datang, tempat penuh. Terus waktu ibadah itu saya flashback, ingat sekian tahun sebelumnya gereja kita di Jakarta itu. Keadaannya kontra sekali, beda sekali. Karena saya baru aja disuruh sama Pak Obaja untuk memulai kembali gereja kita di Jakarta itu yang sudah sempat tutup. Anda juga tahu itu. Gereja itu sudah sempat jalan 10 tahun, tapi akhirnya tutup. Tiap tahun mereteli. What is mereteli? Akhirnya tutup. Saya mau tanya sama saudara, 10 tahun berjuang sampai tutup. Menurut saudara kita sudah berdoa apa belum? Kita sudah puasa apa belum? Kita sudah kerja keras atau belum? Kita sudah melakukan semua yang kita tahu bisa kita lakukan, sudah apa belum? Sudah, tutup. 10 tahun loh, tutup. Tapi hebatnya di tengah kegagalan, di tengah kegelapan itu. Kita bersyukur punya gembala, punya bapak rohani. Pak Obaja itu man of faith. Orang yang hatinya penuh dengan iman. Sekalipun ngelihatnya kegagalan. Sekalipun ada di dalam kegagalan. Tapi dia gak pernah ngomong, Tuhan kok diizinkan mengalami kegagalan. No, dia gak meratapi kegagalan itu. Boleh kegagalan terjadi. Tapi dia ngomong, sekalipun aku jatuh,
aku akan bangun bola. Sekalipun aku dalam kegagalan, dalam kegelapan, tapi Tuhan adalah terangku. Perkataan yang keluar dari mulutnya adalah praise the Lord. Ngelihatnya kegagalan, tapi mulutnya praise the Lord. Haleluya. Allah kita berkuasa untuk mengubah kegagalan jadi keberhasilan. Saat ngomong gitu, di depannya kegagalan 10 tahun. Makanya learn how to talk. Belajar ngomong. Ngalaminya gagal, buktinya kurang apa? 10 tahun berjuang gagal kurang apa? Itu bukti yang, fakta yang mau bicara apa? Gagal. Tapi jangan pernah harap keluar dari perkataan Pak Obaja, keluar dari perkataan saya. Kok gini Tuhan? Berarti janji firman Tuhan itu fata morgana. Mau diiming-imingi. Tapi enggak terjadi. Enggak pernah mulut kita ngomong gitu. Ngalaminya kegagalan. Mulutnya ngomongnya praise the Lord. Allah hebat, Allah dahsyat, Allah kita berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pak Obaja ngomong sama saya, sekarang kamu, giliran kamu ke Jakarta, buka lagi gereja kita itu. Saya berusaha telepon semua yang bisa saya telepon. Saya hubungi semua nama-nama jemaat yang bisa saya hubungi. Itu sudah bubar semua, kocar-kacir. Saya berusaha kumpulin semua yang bisa saya kumpulin. Saya terbang ke Jakarta untuk ketemu sama mereka. Sudah tahu nggak? Yang kumpul berapa? Yang ketemu berapa? 5 orang. Semenyedihkan itu gereja kita di Jakarta sekian tahun yang lalu. Tapi saat 5 orang, kita ngomongnya praise the Lord. Tuhanku hebat, Allahku dahsyat. Bahkan kalau lagunya sudah dinyanyikan, kemungkinan saya akan ngomong gini. Ku nyanyi haleluya. Ayo nyanyi bersama. Ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Anda percaya? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ngelihatnya kegelapan, ngomongnya haleluya. Ternyata haleluya yang di masa lalu itu, yang dimeteraikan Tuhan, diurapi Tuhan, dan jadi realita hari ini. Semenyedihkan itu gereja kita di masa lalu, sekian tahun lalu. Tapi Natal kemarin, Tuhan sudah ubah gereja kita di Jakarta. Ada terang kemuliaan Tuhan yang bersinar. Itu. Anda yang pernah ke Jakarta, Anda yang lihat gereja kita di Jakarta, kita harus bersyukur. Tuhan itu mempercantik gereja kita, mendandani gereja kita. Dan sekarang setiap saat ibadah minggu, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Penuh, semakin penuh, semakin penuh. Tuhan ajaib. Artinya gini, kalau Anda sekarang ini, keadaanmu sedang semenyedihkan itu. Seperti gereja kita di Jakarta sekian tahun lalu. Jangan pernah berpikir selamanya tetap menyedihkan. Kalau engkau sekecil itu saat ini yang di tanganmu. Jangan pernah merasa selamanya tetap kecil. Tetap sesempit itu. Oh, Tuhan akan memperbesar engkau. Tuhan akan memperbesar masa depanmu. Tuhan akan membalikkan keadaanmu. Tapi belajar berkata, haleluya. Dalam situasi apapun belajar berkata, praise the Lord. Puji Tuhan. Tuhan baik. Allah berkuasa. Ketika engkau dalam kegelapan, ngomong, Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah terangku. Anda percaya? Anda percaya? Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Anda akan melihat kemuliaan. Saudara tahu nggak? Itu tempat gedung kita di Jakarta itu. Orang-orang di sana yang ngerti. Sudah berapa orang ngomong sama saya. Pak, itu dinilai sekarang
300 miliar itu nilainya. Dulu sekian tahun lalu, semenyedihkan itu, saya hubungin semua yang bisa saya hubungi, saya kumpulin semua 5 orang. Di tempat yang sempit, yang semenyedihkan itu. Tapi hari ini Tuhan sudah mengubah duka cita kita jadi sukacita. Wow, Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Dan buat gereja kita di Solo, saya percaya Tuhan akan kerjakan lebih besar. Nanti proyek gereja kita di Gondang Rejo itu 20 hektar itu, Anda harus ngerti loh, Anda harus sadar loh. Sekarang ini gedung PIK itu kayaknya besar. Tapi nanti begitu Gondang Rejo itu dimulai, itu proyek yang bukan sama seperti Jakarta, itu berlipat-lipat kali-kali ganda lebih. Tuhan tuh bisa mengubah keadaan kita, saudaraku. Jangan pernah lupa, Allah melihatnya gelap, tapi Allah ngomongnya terang. Orang ngomong delusional, terang. Karena Allah tidak berkata-kata untuk menjelaskan yang dia lihat. Allah ngomong itu mengubah yang dia lihat menjadi yang dia mau lihat. Yang engkau alami sakit penyakit, tapi ngomong Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan aku. Yang engkau lalui kekurangan, tapi mulut ini harus ngomongnya Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan semua keperluanku. Learn how to talk, belajar untuk bicara. Dan lawan itu kegagalan. Tantang kegagalan masa lalumu. Bully kegagalan saudara. Hadapi itu. Tuhan akan menyertai saudara. Yang masalah itu bukan raksasa di tanah Kanaannya. Mau segede apapun raksasa di tanah Kanaannya, tetap lebih gede Allah kita. Lebih gede Tuhan kita. Asal mereka percaya saja menang. Karena bukan mereka sendiri yang perang, Tuhan yang perang. Tapi yang Tuhan mau saat kita yang kecil ngelawan yang besar, Tuhan mau ngelihat hati ini dalam pertandingan iman kuat gak? Ngeper apa kuat hati ini? Saya mau ngomong sama saudara, kuat hatimu. Teguh itu hatimu. Mulai mantap hatimu, kokoh hatimu. Yes, tahun ini tahun yang hebat. Tahun ini tahun exciting. Tahun ini tahun penuh mujizat. Setiap hari mujizat terjadi. Mari bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini dari refnya. Siapakah Allah yang seperti banggakan Allahmu, besarkan dia. Mari angkat dua tangan. Amin. Oh, gagah saudara. Kita punya Allah yang gagah, yang hebat. Dengan kasih setiamu, Engkau telah menuntun hidupku ke kediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan melintas. Siapakah Allah yang seperti-Mu? Nyanyikan lagu ini. Besarkan dia. Allah yang baik. Yes. Nama-Mu kudus, Perbuatan-Mu ajaib. Bangsa-bangsa sujud menyembah-Mu. Dengan kasih setiamu, Engkau telah menuntun hidupku. Amin. Ke kediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan
selama-lamanya. Ini bagian kita. Karena kita anak Allah. Masih percaya? Anak-anak Allah itu kiasan atau esis? Esis, anak Allah. Allah seperti apa yang saudara sembah? Itu loh. Siapakah Allah yang sepertimu Tuhan? Di antara segala Allah. Only Jesus, hanya Dia satu-satunya. Dia Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Dan kita anak-anaknya. Jalan sebagai anak raja. Jalan sebagai anak Tuhan. Melalui 2023 di jalan sebagai anak-anak Allah. Jangan jalan sebagai pecundang, sebagai orang minder, orang kalah, orang kecil yang harus menyingkir. Pusungkan dada saudara, tegakkan kepala saudara, hadapi lawan saudara. Hadapi kegagalan masa lalu saudara. Berjuang lagi, jatuh, bangkit lagi. Gagal lagi, berjuang lagi, coba lagi. 7 kali orang benar jatuh. 7 kali ia bangkit kembali. Hari ini harinya kebangkitan dimulai. Amin. Harinya kebangunan dimulai. Harinya terang bersinar dalam hidupmu. Dan tadi itu, lagu itu. Bersama Tuhan. Memerintah selama-lamanya. Anak Allah yang memerintah. Kalau doa bukan ngemis-ngemis. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Itu bukan cara doa yang membanggakan Allah. Saudara kalau orang besar, Anda konglomerat, terus kemudian anak saudara ngomongnya kayak pengemis, kira-kira gimana? Malu saudara. Jangan pernah malu-maluin Allahmu. Makanya lihat caranya Tuhan, ngelihat kegelapan. Kejadian 1 ayat 3, lalu berfirman Allah, jadilah terang. Dalam bahasa aslinya itu tulisin, lalu berfirman Allah, terang jadi. Allah itu kalau berdoa berkata-kata dalam roh, dia itu bukan please terang, tolong please. No, dia berkata-kata sebagai pribadi yang berotoritas. Terang jadi. Anda tidak please, waduh aku gagal, tolong belas kasihan. No. Kegagalan berubah jadi kemenangan. Kalau saudara dalam sakit penyakit, jangan pernah saudara, oh Tuhan, tolong Tuhan supaya nggak tambah sakit. No, bukan cara berdoa seperti itu. Itu mengemis-ngemis dalam berdoa. No. Memerintah oleh bilur-bilur Kristus. Sembuh. Lihat cara Yesus berdoa. Lihat cara Yesus menyembuhkan yang sakit. Tidak pernah dia mengemis-ngemis. Dia memerintah. Sebesar itu kuasa Allah yang dia berikan di dalam hidup saudara dan saya. Otoritas sebesar itu yang Tuhan berikan. Kita akan ambil momen untuk kita mendeklarasikan 2023 tahun super terang. Amin. Anda percaya? Pernikahanmu terang. Keluargamu terang. Kebahagiaanmu terang. Pekerjaanmu terang. Karirmu terang. Keuanganmu terang. Sepanjang tahun ini tahun super terang. Mari angkat suara saudara, semuanya berdoa. Angkat suara berdoa. Oh ratakabasya lapo. Sekira lama syara lama syai. Hora lama syara lapo. Learn how to talk. Belajar untuk berkata-kata. Belajar untuk berkata-kata. Sekalipun aku jatuh, tapi aku akan bangun pula. Sekalipun aku dalam gelap, tapi Tuhan terangku. Tuhan kemenangan.
katakan, apa yang Anda percaya Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu di tahun ini. Perkatakan, 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 perkatakan. Kegagalanku dirubah menjadi kemenangan. Kesaksianmu akan berubah, kesaksianmu akan berubah, kesaksianmu berubah. Tahun ini, tahun yang hebat, tahun yang indah, tahun yang baik, tahun yang tidak terlupakan dalam sejarah hidup kita. Tahun ini Tuhan melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidupku. Oh, rata kapasya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Siapakah Allah yang mari tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Di antara Allah yang lain, katakan, namamu kudus, perbuatanmu ajaib. Bangsa-bangsa sujud menyembahmu, yes, dengan kasih setiamu. Engkau telah menuntun hidupku ke kediamanmu yang kudus, dan bersamamu Tuhan memerintah. Sekarang bersama drum saja, katakan, siapakah Allah yang sepertimu? Yes. Mari tepuk tangannya yang kuat, tepuk tangannya yang kuat. Haleluya. 2023 ini kita akan jalani dengan pengagungan, puji-pujian bagi Tuhan kita yang hebat. Dengan kasih setiamu, Engkau telah menuntun hidupku ke kediamanmu yang kudus, dan bersamamu. Yang terakhir, mari yang terbaik kita katakan bersama-sama. Siapakah Allah yang sepertimu di antara Allah yang lain? Namamu kudus, perbuatanmu ajaib. Bangsa-bangsa sujud menyembahmu dengan kasih setiamu. Engkau telah menuntun hidupku ke kediamanmu yang kudus, dan bersamamu Tuhan memerintah selama-lamanya. Dan bersamamu Tuhan memerintah selama-lamanya. Dan bersamamu Tuhan memerintah selama-lamanya. Haleluya. 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 Kita harus bangga loh saudara. Amin. Lagu ini itu lagu ciptaan gereja kita sendiri. Dan selama seminggu ini, saya sama istri saya, Pastor Nita, tiap hari nyanyiin lagu ini. Membanggakan Tuhan kita. Siapakah Allah yang sepertimu Tuhan? Dan yang saya tahu, ketika mulut kita ini belajar untuk memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan, dari kita keluarnya pengagungan, naiknya puji-pujian. Dari surga, open heaven. Turunnya anugerah, kasih karunia, berkat-berkat yang melimpah. Tadi saya ngomong sama saudara, saya baru mau masuk sini aja, sudah dikasih angpau sama Tuhan. Kemarin itu di situ ada David, ya. Saya cerita sama dia, sebelum naik khotbah,
Mujizat jadi lagi. Saya pikir biasanya kalau sudah seperti sekarang ini kan saya yang ngasih angpo-angpo. Tapi sekarang angpo pun kalau sama Tuhan, Tuhan yang ngasih sama kita. Wow. Wow. Allah kita besar. Amin. Allah kita ajaib. Amin. Belajar ya mengagungkan Tuhan. Membesarkan Tuhan. Ini ibadah berikutnya jam berapa sih? Jam 4. Jam 4. Masih ada waktu kan? Ayo besarkan Tuhan sekali lagi. Siapakah Allah? Yang tepuk tangan. Lihat bagaimana Tuhan akan bertindak dalam hidupmu. Open heaven. Langit terbuka. Anugerahnya tercurah. Perbuatanmu ajaib. Bangsa-bangsa sujud menyembahmu. Dengan kasih setiamu, Engkau telah menuntun hidupku ke kediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya. Tunggu dulu. Pas nyanyi lagu ini yang terakhir, Tuhan taruh di hati saya, ada orang di tempat ini, tahun ini, bukan hanya Tuhan akan membawa Anda ngalami terobosan besar, ngalami kemenangan besar, tapi Tuhan ngomong satu kata ini, establish. Tuhan akan mengestablish saudara, sehingga kemenanganmu permanen. Karena orang itu bisa kayaknya maju, tapi berapa banyak kita ngelihat, orang-orang yang sekarang maju, besok rontok. Orang-orang yang sekarang naik, besok jatuh. Tapi Tuhan ngomong, I will establish you. Aku akan meneguhkan engkau. Amen. Aku akan mengokohkan engkau. Sehingga setiap progres, satu progres maju, itu dimeteraikan, diteguhkan, dikokohkan sama Tuhan. Ada orang dalam hidupnya, maju selangkah, mundur 2 langkah. Betul? Tapi mulai hari ini Tuhan akan establish hidup saudara. Tuhan akan mengokohkan hidup saudara. Setiap kemajuan saudara akan dibuat Tuhan permanen. Suara-suaranya yang paling meriah. Siapakah Allah yang sepertimu di antara Allah yang lain? Amin. Namamu kudus, perbuatanmu ajaib. Bangsa-bangsa sujud menyembahmu. Dengan kasih setiamu, Engkau telah menuntun hidupku ke kediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya. Satu lagi. Masih siap terima blessing? Amin. Saya sama Pak Obaja, sama Bu Obaja, sama istri saya, tanggal 16 Desember kemarin, kita ke Afrika, ke Nigeria. Kita ikut kongres di sana. Dan saya tahu benar, waktu itu Tuhan bekerja luar biasa. Dan saya dikasih Tuhan, urapan double porsi. Itu bukan kiasan, sekali lagi. Kadang-kadang orang terlalu sering dengar khotbah urapan double porsi kayak seolah-olah biasa gitu. Tapi itu sesuatu yang sangat nyata. Sangat nyata. Elisa begitu terima urapan double porsi dari Elia. Masih ingat berikutnya apa yang terjadi? Dia lewat sungai Yordan. Biasanya sungai Yordan itu selalu nutup buat dia. Tapi dengan urapan double porsi itu, sungai Yordan yang tadinya nutup, sekarang dungklok sama dia. Minggir, dia lewat di atas tanah kering. Coba lihat, yang tadinya ketutup, karena ada urapan, terbuka itu yang tertutup. Coba Anda lihat itu. Anda lihat, Elisa itu, begitu dia lewat,
Itu teman-temannya dia yang tadinya satu rating. Murid-muridnya Elia yang lain. Sama-sama nabi, satu rating. Bahkan nyala-nyalain Elisa. Kok kamu ngikutin Elia sudah mau terangkat ke surga? Benar apa tidak? Anda masih ingat kisahnya kan? Begitu Elisa terima urapan, dia balik. Dia nggak ngomong apa-apa. Semua yang lain ngerti. Ini Elisa, kelasnya sudah lain. Dan dicatat, mereka semua sujud menyembah kepada Elisa. Lihat, itu kayak urapan sudah berbeda. Saya tuh ngerasain saudara, sejak saya terima urapan double porsi itu, benar-benar yang tadi saya saksi sama saudara, itu setiap hari mujizat. Itu so real, begitu nyata. Saya seolah-olah kayak bernafas tiap hari mujizat. Dan sekarang ini di ibadah ini, Anda boleh cek di ibadah yang sebelum-sebelumnya, ini ibadah ini spesial. Saya ini kayak full of electricity, penuh dengan aliran. Dan ini bukan aliran biasa, ini aliran Roh Kudus. Dan kalau sudah kayak gini, anything can happen. Mujizat-mujizat bisa terjadi begitu saja. Dan satu hal yang saya mau lakukan buat saudara di ibadah ini, saya mau impartasikan. Amin. Urapan double porsi itu. Anda mau? Amen. Angkat dua tangan saudara. Bahasa roh 1 menit. Bahasa roh 1 menit. Yang belum bisa sudah doa dalam bahasa Indonesia. Aku mau urapan double porsi itu Tuhan. Aku mau urapan double porsi itu ya Tuhan. Karena hanya orang yang haus yang dikasih. Yang dipuaskan. Hanya yang lapar yang dikenyangkan. Doa saudara, doa. Oh, ralapasya, ratakapasya. Oh, ratakapasya. Hei, ralapasya, ralapakasya. Oh, ralapasya, ralapalapalapa. Dan sekarang aku deklarasikan di dalam nama Yesus. Urapan yang sama yang bekerja dalam hidupku. Mulai sekarang. Bekerja dalam hidupmu. Aku terima. Anugerah yang sama yang Tuhan berikan dalam hidupku. Tuhan berikan dalam hidupmu. Aku terima. Mulai sekarang. Apa yang di tahun-tahun sebelumnya semuanya ketutup buat saudara. Tetapi mulai saat ini dengan kuasa urapan itu yang tadinya tertutup, mulai sekarang tembus, terbuka, jadi, kesempatan yang tadinya di luar jangkauan saudara, karena itu bukan level saudara. Itu belum kelas saudara. Tetapi dengan kuasa urapan ini, kesempatan itu diberikan dalam hidup saudara. Diberikan dalam hidup saudara. Sekarang terima itu. Katakan aku terima. Lebih keras katakan aku terima dalam nama Yesus. Aku terima. Siapakah Allah yang sepertimu? Siapakah Allah yang sepertimu? Mari lihat, kita punya Allah yang besar. Sementara engkau berjalan di tahun 2023, engkau akan melihat pintu-pintu terbuka dalam hidupmu. Terobosan-terobosan jadi. Amin. Dengan kasih setiamu, Engkau telah menuntun hidupku ke kediaman-Mu yang kudus. Bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya. Dan bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya. Dan bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya.
Mari angkat dua tangan saudara dan terima berkat ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati pertumbuhan rohani. Amin. Serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Sehingga melalui hidupmu jiwa-jiwa diselamatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhanku, Tuhanku. Selamat pulang jemaat keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.